Ada yang sakit hari ini? Nggak ada. Masya Allah. Akhwat ada yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bisa bermajelis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita semuanya, menurunkan malaikatnya yang mendoakan kita semuanya, dan semuanya yang apa yang antum cita-citakan, yang antum inginkan, yang antum doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin Nabi mendengarkan satu hadis dari Ustaz Yazid, man sala tariqan yamsasu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa gimana? Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Bahasanya memudahkan jalan menuju surga. Masya Allah. Abi kemarin dengerin Ustaz Yazid bahwa menuntut ilmu itu butuh sangat pengorbanan. Benar nggak? Ada yang jual genting sampai jual genting. Kalian jual apa? Kalian jual apa? Jual nafsu. Kenapa bisa jual nafsu? Ya pengennya mungkin nafsu antum ini kan kalau tidak diperjualbelikan gitu ya, nggak terkendalikan gitu ya. Pengennya kan melakukan keinginan yang apa yang ada dalam diri antum, benar nggak? Pengen A, pengen B, pengen C. Tapi Allah Subhanahu wa taala hadirkan antum di sini gitu ya, untuk antum bisa menimba ilmu, insyaallah. Oke, sebelum masuk materi kita murojaah dulu. Kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar apa? Menjadi generasi terbaik di dalam Islam, gitu ya. Pemuda selalu disandingkan dengan kebaikan. Sudah dicontohkan ya. Di zaman dahulu ada beberapa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berani tidak menyembah berhala gitu ya. Terus ada kisah Ashabul Kahfi di mana para pemudanya mempunyai keyakinan yang kuat sehingga dia mengasingkan diri. Begitu juga dengan Rasulullah SAW mengasingkan diri di Gua Hira, mencari wahyu Allah Subhanahu wa taala gimana supaya bangsa Arab ini menjadi bangsa yang terbaik gitu ya. Menjadi bangsa yang punya adab yang baik, punya bangsa yang luar biasa gitu ya. Setelah di dalam sahabat ada Muhammad Al-Fatih mungkin ya, yang bisa menguasai Konstantinopel gitu ya. Itulah para pemuda. Karena pemuda selalu disandingkan dengan kebaikan. Kesungguhan kita, kalau antum masih ingat kata-kata Abi kemarin, kesungguhan kita di usia muda ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita di setelah usia 40 tahun kita nanti. Di kesungguhan antum semuanya sekarang di usia-usia belia ini, di usia muda ini akan sangat menentukan apa kehidupan antum semua di setelah umur 40 tahun. Akan terukur sekali. Harus antum maksimalkan. Ada dua hal yang harus antum gapai di usia muda ini. Apa aja yang kemarin habis sebutin? Apa? Ada dua hal di usia muda ini yang antum harus capai, antum harus optimalkan. Apa? Mengokohkan iman dan memfaqihkan ilmu. Kokohkanlah iman kalian. Jadikan iman kalian menjadi pondasi yang sangat kuat sekali. Dan faqihkan ilmu.
belajar terus. Survei membuktikan kejayaan bangsa ini, kejayaan Islam ini akan bangkit jika gairah baca itu tinggi. Gairah baca itu tinggi. Coba kita evaluasi ke antum semuanya, ke kita semuanya. Tingkat baca kita udah tinggi belum? Sudah tinggi belum? Belum. Kenapa bangsa kita seperti ini? Kenapa umat Islam yang banyak sekali di Indonesia lah, kita ngomong Indonesia, perekonomian kita masih terpuruk daripada perekonomian teman kita sebelah? Karena minat baca kita itu yang sangat rendah. Itu kelemahan. Kalau antum semuanya pengen menjadi pemuda yang luar biasa, tingkatkan tingkat baca kalian. Gitu. Silahkan baca buku, nggak harus ilmu syariah, ilmu-ilmu dunia juga perlu antum pelajari, gitu ya. Yang hobinya, kembali ke hobi ya. Kenapa Abi selalu ngomong ke hobi? Karena hobi ini menentukan masa depan antum semuanya. Coba cari passion. Abi selalu bilang, passion antum dari sekarang apa? Passion antum dari sekarang itu cari. Passion itu hobi, secara simpelnya. Hobi antum apa kemarin? Apa kemarin dah? Yang Ahwat tuh nyebutin apa kemarin? Masak, katakanlah gitu ya. Baca itu kitab-kitab tentang masak, buku-buku masak. Setelah baca dalam, antum praktekin. Gitu. Jangan sepelekan loh. Chef-chef di hotel, chef-chef di itu bayarannya gede sekali. Ramuan, antum bisa ketemu formula ramuan gitu ya. Misalnya katakanlah, kan ada yang tetangga sebelah ya, ayam itu kan sebenarnya ramuan itu, kayak mohon maaf gitu, yang chicken apa namanya, tepung bumbu itu kan. Abi mau nyebut merek salah takutnya nanti. Apa namanya? Kalau Indonesia yang punya, yang Muslim ada Sabana, ada apa? Labaik gitu kan? Apa lagi? Alibaba gitu ya. Itu penemuan formula. Jadi rasa masakan itu, rasa ayamnya itu dari satu outlet ke outlet yang lain itu rasanya sama. Nah itu orang-orang juru masak yang bisa membuat itu, bikin makanan sehat gitu ya. Karena kita pengen hidup lama dan kita ingin hidup bermanfaat gitu. Kemarin Nabi ngobrol, bukan ngobrol ya, dapat cerita dari Umi gitu ya. Umi ngobrol sama orang teman-teman kesehatan. Sekarang sangat mirip sekali, usia-usia belia itu sudah terjangkit penyakit yang ganas, gagal ginjal, bener nggak? Cancer, gitu. Di tubuh kita itu ada sel cancer, ada sel kanker, CA. Bisa on, bisa off. Bisa on itu hidup. Itu kalau pemicunya itu kita makan, pemicunya kita makan. Gagal ginjal sama nih, kebanyakan nih sekarang lagi tren, mungkin di sosial media juga lagi tren nih, gagal ginjal. Usia 8 tahun, usia belasan tahun udah gagal ginjal. Fungsi ginjal gitu ya. Fungsi ginjal apa? Menyaring air. Selain itu menyaring kotoran. Apa? Membersihkan darah secara tidak langsung. Jadi darah kita kan dipompa, jantung, paru-paru, ginjal, jadi bersih lagi gitu. Makanya orang yang gagal ginjal itu pasti cuci darah. Cuci darah itu gimana? Darahnya dikeluarin, diganti darah yang baru. Dan itu bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, bahkan seminggu 3 kali. Gitu. Penyebabnya apa? Pola makan, makanan kita. Nih jangan banyak makanan yang sifatnya instan. Kalau kemarin kata teman Umi dari orang kesehatan gitu ya, hindari banyak makanan yang sifatnya terlalu panjang pengolahannya. Pengolahannya itu panjang, gitu ya.
Sebut merek nggak usah ya. Sebut bentuk. Kalau kata teman Umi kemarin, hindari terutama makanan itu sosis. Itu prosesnya terlalu panjang. Gagal ginjal, yang masih seneng teh gelas, teh pucuk harum, apalagi minuman botol itu loh, soda, Sprite, Fanta, sebut merek, tikat apa namanya, minuman soda gitu, hindari gitu ya. Minuman yang banyak pemanisnya gitu ya. Itu antum cut dari sekarang. Kalau antum pengen berkarya, kalau antum pengen menghasilkan karya yang luar biasa, umur antum panjang, tidak ngerepotin orang, itu gitu. Silahkan imbangin dengan olahraga. Kembali lagi, maka tugas pemuda adalah mengkokohkan iman dan memfaqihkan ilmu. Kemarin Nabi sebutkan kekuatan pemuda itu bisa dilihat dari 4 ciri. Ciri yang pertama apa? Fisik. Latih fisik antum. Antum habis, kalau yang ikhwan habis sholat push up, antum push up benar. Itu fisik antum. Lari pagi dan sebagainya, olahraga. Habis lihat ikhwan di atas sana angkat barbel gitu ya. Terus apa namanya? Apa? Skipping gitu ya. Apalagi? Push up, main bola gitu. Silahkan melatih fisik antum gitu ya. Harus terus dilatih. Yang kedua apa? Kuat amal. Ringan tangan kita dalam beramal. Antum belum bisa amal harta, amal tenaga. Antum belum bisa amal tenaga, amal pikiran. Gitu ya. Antum belum bisa amal pikiran, amal lisan. Ingetin teman, nih naruh handuk yang benar ya. Nih, apa namanya, rapiin kamar tidur gitu ya. Nih, jangan pampetin apa kemarin pampet. Mesin cuci gitu. Abi juga bingung sampai pusing Abi juga. Ini lubang segede segini bisa pampet, ini diisi apa gitu. Entah barang berharga antum atau entah lap itu gitu. Segini kan, lubangnya itu segini gitu. Segini itu pampet gitu, banjir kemana-mana. Alhamdulillah selesai masalah, silakan antum bisa pakai lagi, rawat dengan baik gitu ya. Kalau habis sering ke mesin cuci itu ya itu biasanya antum apa namanya, bekas apa, sabun, bekas sabun antum itu buangnya nggak pas dan sebagainya. Silahkan, nanti kalau melihat sesuatu yang kotor bersihkan. Seperti itu. Kuatin amal, lihat amal. Kemarin udah ngangkat setrek, ada setrek lagi sebenarnya, tapi Abi nggak tega. Langsung, aduh bi, gitu kan, gitu. Lihat amal gitu. Oke, yang berikutnya apa yang kemarin? Kuat dalam menuntut ilmu. Gitu. Silahkan, antum selesai dari sini, antum bisa lanjut kemana? Antum mau bundling nih, saya mau menuntut ilmu banyak nih. Silahkan, pengen banyak tahu di sini. Antum temui para ustadz, saya pengen tahu ustadz ilmunya ini apa, ilmunya ini. Silahkan, gitu ya. Yang terakhir apa kemarin? Kuat syahwat. Nah ini hal yang sangat luar biasa di generasi sekarang. Antum semuanya harus kuat syahwat. Sebelum Qabil tuh nikah, tahan semuanya. Yang nggak kuat, puasa Daud. Nggak kuat lagi, nikah. Gitu ya. Kuatin di situnya. Gitu ya. Puasa Daud. Berarti yang puasa Daud ini nggak pada kuat syahwat. Ya nggak tahu Abi kan. Abi nggak tahu di situnya. Gitu. Tapi itu fitrah, Nabi nggak akan nyalahin, itu fitrah. Gitu. Laki-laki perempuan itu udah fitrahnya seperti itu. Gawat juga kan kalau kalian lihat perempuan biasa aja itu abnormal banget gitu kan. Gitu ya. Gawat, itu harus perlu dipertanyakan. Karena kan dulu, mohon maaf, LGBT, lesbi dan sebagainya itu hal yang tabu. Zaman sekarang itu antum lihat udah menjadi kebiasaan. Mungkin laki-laki gandengan sama laki-laki di jalan gitu kan. Loh,
Itu udah banyak gitu. Ya antum lihatnya di masjid sama di pengajian sih soalnya. Coba antum lihatnya di mall, di pantai, di mana lagi? Apalagi tempat dugem gitu ya. Itu udah hal yang biasa. Gitu. Karena mereka pun untuk melakukan kemaksiatan modalnya besar. Kebaikan ini harus butuh modal besar juga. Makanya Abi selalu dorong kalau antum punya passion jadi pengusaha, antum jadi pengusaha. Islam ini butuh bahan bakar yang luar biasa. Nggak murah. Perang aja satu amunisi itu harganya mahal banget. Tuh, kalau nggak didukung dengan orang kaya Abdurrahman bin Auf yang mengorbankan seluruh hartanya, itu nggak bisa kita. Makanya, saya punya passion ini jadi pengusaha. Abi dorong sekuat tenaga, ayo jadi pengusaha, jadi orang kaya, gitu ya. Bukan kalau jadi orang kaya hisapnya banyak, iya nggak apa-apa. Kalau harta antum semuanya belanjakan di jalan Allah, selesai. Gak usah takut, kan gitu. Harus jadi orang kaya. Wah gini aja lah, cukup, jangan terpaut cukup, gitu ya. Maksimalkan kemampuan antum. Saya passionnya jadi ahli ilmu, silahkan antum bentokin jadi ahli ilmu. Mau ilmu dunia, mau ilmu akhirat, silahkan, gitu ya. Jangan jadi setengah-setengah. Apalagi antum jadi sampah. Mohon maaf, gitu ya. Antum keluar dari sini, Abi harap jadi berlian. Entah di keluarga antum minimal, gitu ya. Di masyarakat antum jadi berlian, gitu ya. Keluar dari sini antum ikhwan, Pak saya mau jadi khotib Jumat, pede aja. Saya mau jadi imam, gitu. Jadi udah ada imam di sini. Gitu. Jadi positif kata orang itu, bukan negatif. Seperti itu. Ya, yang terakhir tadi ya, nafsu kuat dalam syahwat. Gitu. Materi hari ini insya Allah akan memperkuat materi sebelumnya, yaitu masih sama babnya, gitu ya. Karena generasi terbaik itu sebagian besar itu pemuda. Usama bin Zaid, kenal nggak? Ya, anaknya Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid. Dia di usia 15 tahun itu menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Bahkan yang dipimpin itu bukan lagi pemuda lagi, yang dipimpin itu senior. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Lihat itu, usia muda mimpin orang yang tua, itu kan luar biasa. Itu Usama bin Zaid. Gitu. Rasulullah SAW perawi hadis itu 60 lebih lah, 60 mungkin sekitar 65 ke atas, 67an ke atas. Itu semuanya usia-usia muda. Abu Hurairah, Aisyah, siapa lagi? Abdullah bin Abbas, itu semuanya pemuda. Gitu ya. Bangkitnya kejayaan Islam itu di tangan antum semuanya. Kalau generasi ini nggak diisi antum, mau siapa lagi yang isi? Kalau antum yang masih malas-malesan, gitu ya, nggak bisa bagi waktu, pengennya selalu main, gitu ya, di otak kalian itu isinya main aja gitu. Itu berat sekali. Gimana zaman keemasan Islam itu bisa bangkit kembali? Betul. Nah, ada 3 poin, kalau nggak salah 3 atau 4 poin agar kita menjadi generasi yang terbaik. Yang pertama, apa yang kita lakukan agar kita menjadi generasi terbaik? Yang pertama, ini penting sekali. Kita harus memiliki pemimpin atau guru yang hebat. Ini poin pertama. Kita harus punya pemimpin dan guru yang hebat. Silahkan antum cari guru yang hebat menurut antum. Zaman dahulu ada Rasulullah SAW menjadi guru yang sangat luar biasa, gitu ya. Sekarang antum cari guru yang hebat. Biasanya guru hebat itu jarang terlihat di permukaan. Berarti bukan public figure. Ya itu ada, tapi kebanyakan orang hebat itu tidak menjadi public figure. Antum cari yang tawaduknya luar biasa, yang ilmunya itu sangat mereka jaga dan sebagainya, gitu ya. Itu sangat luar biasa. Pemuda itu tidak boleh terlepas daripada
guru yang luar biasa dan majelis ilmu. Ini titik kunci. Antum keluar dari sini, nanti antum cari guru lagi yang hebat, cari majelis ilmu lagi. Karena untuk menjaga giroh antum, mau tidak mau, suka tidak suka, habis Selim bilang semua pengaruh daripada lingkungan. Kalau antum punya guru, setidak-tidaknya antum punya masalah, antum bisa kembali. Ya Syekh, ana punya masalah kia. Bahasa Sunda kan gitu ya. Kalau bahasa mana lah? Sumatera apa? Ini itu tuh apa ya? Kalau Sunda kan kia gitu. Ya Syekh, saya punya masalah gini. Gimana solusinya Syekh? Nah, gitu. Atau enggak bingung majelis ilmu, di situ kita cari majelis ilmu untuk bisa memecahkan masalah. Karena problematika dalam masyarakat ini luar biasa. Bab fikih, bab syariah ini luar biasa, banyak sekali, dan semuanya banyak khilafiyah, 4 mazhab apalagi. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai santri harus selalu mau dibina, harus berlapang dada terhadap guru kita. Guru itu nggak akan ibaratnya apa ya, menjerumuskan muridnya, itu nggak akan. Jadi kita mau tidak mau harus berlapang dada untuk mau dibina. Yang kedua, 38 ya. Yang kedua, agar kita menjadi generasi terbaik, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya tadi mencari guru dan majelis ilmu. Yang berikutnya adalah selalu merisaukan hal-hal yang besar. Selalu merisaukan hal-hal yang besar. Kegalauan atau keberhasilan hidup seseorang itu ditinjau dari tingkat kegalauannya. Ngeri banget bahasanya. Keberhasilan hidup seseorang ditinjau dari tingkat kegalauan. Keberhasilan hidup seseorang, ini Abi ulang ya, nanti antum renungkan kata-kata Abi. Keberhasilan hidup seseorang ditinjau dari tingkat kegalauan. Kalau galaunya itu masih kecil-kecil sifatnya, misalnya apa? Galau kecil. Ada yang pernah galau nggak? Mat, galau apa Mat biasanya Mat? Gak tahu, gak pernah galau? Belum, Masya Allah. Ada yang pernah galau nggak? Haryadi deh. Haryadi galaunya apa? Bikin masalah. Bikin masalahnya kenapa? Mikirin masalahnya apa? Ya kan galau itu karena ada masalah kan? Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kan? Galau itu, benar nggak? Nah, contohnya apa masalahnya? Apa? Apa hari ini? Senyum. Belum bayar utang. Utang harus dibayar, berat itu. Bayar utang. Ya mungkin kalau orang santri apa? Biasanya apa? Galaunya santri apa? Apa? Kenapa? Wush, banget. Galaunya santri biasanya belum dapat transferan. Tahu aja, iya biasanya antum kan gitu kan, galau kan, ini umi abi teh kumaha, iya udah awal bulan teh aya transfer nih, udah ke Ustadz Arif kita cair gitu kan, gitu kan, itu kan galau-galaunya santri kan, gitu kan, sudah PDKT salah tingkah tak aya respon, gitu kan, sudah kayak belalang gitu kan,
tak ayak direspon kan gitu kan. Gitu ya. Ini galaunya itu hanya sekedar kayak gitu ya. Atau mungkin nanti yang biasa liburan bikin status tak ayak yang komen. Kan gitu kan. Bikin reel tak ayak yang lihat. Kan gitu ya. Dan galau yang aduh gitu ya. Bikin pusing diri sendiri gitu ya. Gitu. Atau enggak galau ini harusnya dapat baju baru ini. Tiba-tiba enggak ada baju baru. Ini galau yang apa ya, remeh-temeh gitu ya. Gitu ya. Harus menggalaukan sesuatu hal yang sangat besar. Gitu ya. Makanya Habib bilang tadi, keberhasilan hidup seseorang itu ditinjau dari tingkat kegalauan. Antum galau ini, daerah sini daerah kristenisasi, mohon maaf gitu. Atau daerah apa kan antum galau ini tetangga kita ini belum ke masjid nih. Gimana caranya satu panjelekan ini ke Masjid Al-Fat? Ya nggak usah ke Masjid Al-Fat, masjidnya banyak, silahkan aja pilih gitu ya. Tapi bisa sholat berjamaah di masjid laki-lakinya. Gitu. Antum berpikir gitu ya, gimana ya syiarnya seperti apa? Gitu ya. Galau di mana kedamaian bangsa ini. Galaunya itu udah mentok tinggi tuh ya. Gimana cara kita bebaskan Roma? Nah, skalanya bukan lagi remeh-temeh gitu. Jadi kegalauan kita tuh besar. Ya nanti dari kegalauan kita yang besar itu kita tapaki dengan tangga. Oh iya, saya kontribusinya di sini, saya kontribusinya di sini, saya kontribusinya di sini. Gitu. Sedikit di sini, sedikit kita kontribusi gitu. Ya ibarat sapu. Ya kita jadi lidi satu kan nggak apa-apa ya. Daripada kita jadi penonton yang tepuk tangan gitu. Nggak ada kontribusi. Saya jadi kontribusi. Walaupun kecil kita kontribusi. Gitu. Makanya harus kita risaukan hal-hal yang besar. Gitu ya. Diomongin sama temen, bahasa kerennya apa namanya? Bully. Nah, dibully gitu kan. Katakanlah Ahmad gendut gitu kan. Terus apa? Yang kecil siapa sekarang? Yang Apik. Wah, Apik mau gede. Siapa? Kinan apa? Jangkung gitu kan. Itu dimasukin ke hati, lelah hidup kita. Lelah. Hal-hal yang kecil mah udah minta aja. Antum ada teman antum membuli antum gitu. Katakanlah siapa itu? Afik gendut. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Ada yang bully, berarti doa aneh istijabah. Kan gitu kan? Harusnya gitu. Nggak usah pusing-pusing. Gitu ya. Itu yang kedua ya, merisaukan hal yang besar. Yang ketiga, mau habis 5 menit lagi. 10 menit. Hendaknya tidak menunda-nunda kebaikan. Tidak menunda-nunda kebaikan. Nih, Abi kemarin dengerin podcast Ahwat. Iya, ada artis Ahwat, masya Allah. Gitu. Ada artisnya di sini? Ada? Kemana? Masak artisnya? Masak kayaknya artisnya. Artisnya nggak ada. Abi dengan podcast Ahwat. Masya Allah. Nggak apa-apa, berlatih komunikasi, gitu ya. Di sana beliau dalam konteks podcastnya gitu ya. Beliau masuk Mahatafiz Al-Fat. Terus udah dengerin podcastnya belum? Oh belum. Nanti minta aja ke Ustadzah. Ustadzah pengen lihat podcastnya siapa namanya? Kinanti. Nah, Kinanti yang sudah tayang gitu ya. Beliau masuk dengan hafalan 3 juz gitu ya. Karena dia punya hafalan, dia nyantai. Nantilah teman-teman kan masih belum sebesar saya kan gitu ya. Akhirnya dia berleha-leha. Dan akhirnya teman yang hafalannya sedikit bisa mengejar dia. Paham nggak Mas Abi? Maksimalkan dari sekarang.
gas dari sekarang. Yang antum masuk ke sini udah bawa 15 juz, udah bawa 10 juz, habisin segera. Gitu, habiskan segera, jangan ditunda-tunda. Supaya antum bisa selesai 30 juz. Tapi Abi lihat udah bagus banget nih, di angkatan ini tuh udah langsung ada yang 10 juz sekali duduk dan sebagainya. Jadi seperti itu, jangan ditunda-tunda. Kan gitu, silahkan habiskan semuanya. Nanti kalau dihabiskan semuanya bingung, nanti setoran ke ustaz, nggak usah bingung, tambah lagi kan gitu. Jadi jangan sampai antum menunda kebaikan. Karena antum di sini fokusnya belajar, dan belajarnya itu utamanya menghafal Quran, selesaikan segera. Bereskan segera. Amanah orang tua. Orang tua antum bahagia, itu surga antum. Makanya bahagiakan orang tua antum. Dikala orang tua antum masih ada, bagian dia, keinginan orang tua antum, selama antum semuanya bisa laksanakan, antum laksanakan. Oh, orang tua ana bahagia kalau ana menjadi orang yang dewasa. Orang tua ana bangga kalau ana menjadi penghafal Quran. Silakan. Cita-cita orang tua antum kabulkan satu persatu. Gitu. Jadi jangan sampai antum semuanya menunda-nunda gitu. Perkataan dari Abdullah bin Umar nih, ada perkataan yang luar biasa dari Abdullah bin Umar. Hiduplah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau musafir yang menempuh perjalanan. Diperjelas lagi oleh Abdullah, bila engkau berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari untuk melakukan kebaikan. Lihat kebaikan segerakan. Jadi bila engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu pada sore hari. Bila engkau berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai dipending-pending, segera lakukan kebaikan. Kebaikan ngangkat pasir hari ini, ya. Enggak ada angkat pasir hari ini. Istirahat hari ini. Gitu ya. Bila engkau sehat, nah ini nih. Bila engkau sehat, jangan menunggu sakit untuk melakukan kebaikan. Sakit itu adalah kebaikan. Sakit atau kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakit, benar-benar sakit ya, bukan sakit dibikin-bikin karena belum siap tasmi gitu ya, atau belum siap ziyadah, enggak gitu. Ini kan ada biasanya santri kan gitu ya. Aduh, ini disuruh tasmi, sakit dulu lah untuk persiapan. Itu kan ada yang seperti itu. Kalau antum dikasih Allah Subhanahu wa taala sakit, itu adalah kebahagiaan. Bahagianya di mana? Bahagianya di mana? Dosanya diampuni. Paham ya? Jadi kalau antum sakit beneran, harus ditekenin pakai beneran ini kan. Soalnya takutnya jadi modus gitu loh. Kalau antum sakit beneran, antum berbahagialah karena dosa-dosa antum itu. Dan gitu. Nah, ini. Kalau antum di sini kan ada, kalau Abi lihat kan ada asisten yang sakit ya. Asisten lagi, apa namanya? Yang ngebantuin orang sakit apa namanya sih? PJ kesehatan. Nah, PJ kesehatan gitu ya. Luar biasa itu kebahagiaannya. Kebahagiaannya di mana? Membantu orang, benar nggak? Itu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi senyum aja, ngasih makan. Kalau perlu nyuapin gitu. Makan sendiri gitu. Nggak seperti itu, suapin pelan-pelan. Mual nggak? Alhamdulillah nggak. Oh, mual, harus diapain ini nasinya? Harus digicek Gicek apa ya namanya? Jadi bubur tuh diapain? Dilembutin tuh diapain? Iya, kalau bubur nggak ada diapain? Ditumbuk itu apanya? Biar jadi bubur? Disaring. Diulek lah, nanti diapain lah gitu. Yang penting jadi bubur gitu ya. Oh, ini dilembutin lagi bisa nggak? Oh, bisa, insya Allah. Senyum gitu. Buset deh, gitu. Nggak seperti itu. Kasih senyum yang terbaik. Dan itu di situ. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir. Pas lah, insya Allah. Jadi kita menjadi generasi yang terbaik. Yang terakhir adalah harus memahami
sejarah. Harus memahami sejarah. 4 poin yang harus kita lakukan supaya menjadi generasi yang terbaik. Poin yang terakhir adalah harus memahami sejarah. Kenapa kita harus memahami sejarah? Karena sejarah itu akan selalu berulang. Akan selalu berulang. Tadi malam Abi dengerin kajian dua set itu. Kajian dari Ustadz Budi Ashari gitu ya. Yang satu tentang Raja Fir'aun dengan Nabi siapa? Musa alaihissalam. Di dalam Quran itu Fir'aun dan Musa itu tercatat paling banyak. Tapi juga baru tahu. Tadi malam dengerin podcast. Ini bukan podcast ya, kajian beliau. Fir'aun sama Musa itu disebutkan dalam Quran itu lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Gitu. Karena kisah beliau sangat menarik sekali untuk menjadi teladan. Luar biasa. Banyak hikmah daripada kisah daripada Fir'aun dan Musa. Gitu. Fir'aun dengan kekuasaan yang sangat luar biasa gitu ya. Ya antum sekarang karena nggak punya kekuasaan bisa kayak gini. Kalau antum punya kekuasaan, punya harta, belum tentu bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu ngasih kita kepercayaan, harta, tahta gitu ya, sesuai dengan kapasiti kita. Jangan sampai antum belum siap dengan harta yang banyak, antum dikasih harta yang banyak gitu. Itu nggak bisa. Sama aja antum sekarang udah bisa manage uang belum? Dikasih uang nih sama orang tua, kling, gitu. Langsung habis. Atau antum manajemen tuh uang. Ayo, siapa yang sudah punya planning nih? Orang tua transfer nih, awal bulan, tanggal 1, klinding, gitu kan? Ustadz Rifki, udah ada transferan? Udah, gitu. Antum sudah punya planning, A, B, C, D, E, ada yang seperti itu? Atau pejem aja lah, yang penting besok jajan, gitu. Habis minta lagi, ada nggak? Karena pendidikan seusia antum ini harus bisa manajemen uang. Oh, sebagian saya sisihkan untuk di jalan Allah, mau nakdir teman lah, mau sedekah, mau dan sebagainya. Kalau kewajiban zakat kan jelas belum ada ya. Terus antum sisihkan ini untuk keperluan antum pribadi. Sisihkan ini untuk A, ini untuk iuran, ini untuk B dan C. Sudah ada kan? Yang punya plan? Alhamdulillah. Harus kita mulai. Harus antum mulai. Sisihkan. Oh iya, dapat uang untuk Allah dulu. Habis sarankan untuk Allah dulu. Antum sedekah. Antum punya uang 100.000, sedekah 10.000 ringan. Wallahi. Ringan atau berat, cik? Berat. Ringan atau berat? Antum punya uang 10.000, sedekah antum punya 100.000. Sedekah 10.000, ringan atau berat? Ringan. Antum punya uang 100 juta, sedekah 10 juta, ringan atau berat? Yakin? Antum punya uang 1 miliar, antum sedekah 100 juta, ringan berat? Ya bi ringan, belum pernah punya gitu kan. Bener nggak? Coba punya, mikir pasti antum. Iya 100 juta ya, mobil Avanza bekasnya gitu kan. Bisa jalan-jalan ke Paris ini kan gitu kan. Antum mikirnya udah kemana-mana gitu kan. Bisa umroh nih kan gitu ya. Tapi belajar, dapat rezeki sedikit geser gitu. Tapi kan selalu ngajarin ke antum, coba antum kalau sedekah continue tiap hari gitu ya. Walaupun 100 rupiah, 200 rupiah, antum punya kenceng, anda kenceng. Atau mau kenceng raksasa kita juga boleh. Itu kenceng raksasa kan yang Abi belum pernah. Semoga nanti suatu saat tuh dibuka tuh penuh gitu. Nanti dipenuhin sama Ahmad gitu. Bi saya penuhin bi gitu. Dengan 1 lembar cek aja cukup bi. Abi mau berapa T? Masukin. Ya, hemat ya. Iya. 1 lembar cukup sebenarnya. Cek, giro boleh. Gitu. 1 T. Gitu. Terima kasih. Atau surat cinta tulisannya gitu. Tapi aku belum nemuin surat cinta. Dalam artian takutnya ada yang masukin gitu, ada surat cinta, bukan surat cinta hati ya, mas. Seperti itu. Karena belum dapat laporan dari Ustaz itu. Silahkan.
Jadi antum bisa manajemen uang. Jadi ada 4 hal ya, 4 hal supaya antum semuanya ini menjadi generasi terbaik. Yang pertama, silahkan cari guru yang terbaik. Antum harus punya gambaran, ana besar mau jadi Umar, ana besar mau jadi Utsman, ana besar mau menjadi Ibnu Abbas dan sebagainya. Ana besar pengen seperti Aisyah, gitu ya. Ana besar pengen seperti Bunda Khadijah. Silahkan. Karena kita harus punya acuan, mau jadi seperti apa. Ibu-ibu itu jelas kayak gitu. Silahkan. Ada sahabiyah yang kira-kira antum bisa contoh siapa? Gitu. Oh iya, karakter saya mirip kayak Bunda Aisyah. Kayaknya saya cocok deh ke sana. Antum belajar di sana, biografi beliau gitu. Sama di Ikhwan, ana dagang jago nih. Wah, ya udahlah, ana mah mau jadi pengusaha lah. Ana seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf. Saya mah suara lantang. Setiap langkah saya gemetar semuanya. Setan-setan aja kayaknya kabur ngeliat saya. Mau jadi siapa? Umar. Jadi antum deng gitu, setan udah bingung. Atau deng, teman antum bingung. Berisik pengen gitu. Silahkan antum pilih karakter antum ingin seperti apa. Cari guru-guru yang terbaik. Yang kedua apa? Jangan jangan merisaukan hal yang kecil, selalu merisaukan hal-hal yang besar. Semakin antum galau tingkat tinggi, bebasin kota Roma, bebasin kemakmuran umat, bebasin menuju generasi yang terbaik untuk umat ini, semakin baik kegalauan antum. Semakin antum banyak mikir, semakin banyak uban antum. Kok ngomong uban nih? Ada yang beruban belum? Kalau Abi memperhatikan teman-teman Abi yang mikirnya kencang, biasanya ubannya cepat. Kita seusia nih, kita kan seusia kan. Antum seusia, cek aja. Yang ubannya paling banyak itu biasanya otaknya yang sering mikir. Jangan dicabut ya, udah nikmatin aja. Wah, nanti sampai sini misalkan semua buka, ada ubannya nggak? Gitu. Berarti pikiran saya udah melebihi pikiran kalian ya, nggak gitu juga. Hormon juga pengaruh. Tapi menurut survei secara ini biasanya uban yang paling banyak itu mikirnya paling kencang, gitu ya. Tapi semoga aja mikirnya bukan hal-hal yang kecil tadi, gitu ya, tapi hal-hal yang besar. Gitu. Yang ketiga, jangan menunda-nunda kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah. Silakan. Ada kebaikan kecil sambut, kebaikan kecil sambut. Gitu. Dan yang terakhir adalah harus memahami sejarah. Silahkan antum belajar sejarah. Kalian pengen lukis diri kalian, pengen seperti apa, gitu kan? Bunda Khadijah, Bunda Aisyah dan sebagainya. Silahkan. Itu karakter istri-istri Nabi itu silahkan salah satu antum miliki. Gitu. Sama juga dengan para ikhwan, para sahabat iman. Saya pengen karakternya seperti seperti itu. Silahkan. Gitu. Itu hari ini yang bisa Habis sampaikan. Ada pertanyaan? Hari ini mau ngapain? Nanti dikat jawabannya. Hari ini mau ngapain? Ngimpun tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya. Silahkan bisa beristirahat, maksimalkan. Nanti insya Allah yang akhwat akan kedatangan tamu ya, seperti Abi bilang gitu ya. Barang-barang sudah masuk. Hari ini juga akan ada masuk lagi barang. Hari Senin mulai hadir 21 santri, 4 ustadzah. Ya, nanti berlapang-lapanglah dada. Pastinya ada yang antum serak dan nggak serak kan pastinya ya. Nah, itu antum harus berlapang-lapang dada. Berlapang-lapang jemuran. Dan jemurannya pasti ada yang kepake sebagian ya, kan gitu. Harus banyak berlapang-lapang lah. Karena kehidupan ini harus melatih kesabaran kita, melatih kedewasaan kita, gitu ya. Abi berharap antum di usia muda itu udah
kedewasaan antum tuh udah 40 tahun, 50 tahun, nggak apa-apa. Wallah, gitu ya. Kalau kedewasaan antum baru 11 tahun, tapi cara pikir antum udah 30 tahun, 40 tahun, itu luar biasa. Nilai plus tersendiri. Gitu. Ada anaknya temen Abi itu, kalau ngomong itu homeschooling, nggak sekolah dianya. Nggak, tapi kalau ngomong itu luar biasa. Kemarin menang lomba debat di Australia. Ya. Gitu. Jadi bikin bikin pesawat namanya kapal selam, desain kapal selam kelas 5 SD kalau nggak salah, desain kapal selam. Tuh, Mas tapi itu pengen kayak gitu loh. Antum tuh pemuda-pemuda itu udah mikirnya tuh jauh ke depan gitu. Bikin desain kapal selam, antum kebayang nggak bikin desain? Nggak kebayang kan? Itu 5 SD udah bikin desain kapal selam. Gitu. Itu luar biasa. Makanya cari passion. Kalau passion antum udah ketemu, injek sedalam-dalamnya gas, gitu ya. Oh, passion imam itu A, injek aja mam. Oh saya, apa? Oh ya, senang saya. Afik nih, senangnya main. Oh, jangan main lah, Fik. Senang antum apa sih? Hah? Push up? Boxing? Mau petinju kamu, Fik? Sahabat Rasul ada yang gitu tinju nggak sih? Nggak ada. Belajar ke sejarah, balik ke sejarah. Kira-kira kalau sahabat nggak ngelakuin itu, jangan lakuin. Kira-kira oh sahabat tuh hobinya ini, antum ikutin gitu. Gitu. Pemain bola, sahabat ada pemain bola nggak sih? Pemain bola itu olahraga aja, gitu kan. Jadiin hobi untuk olahraga. Gitu. Silahkan antum cari gitu. Oh ternyata siapa nih? Ibnu Mas'ud tanya baca buku, antum jadi baca buku. Pelajari literatur Islam. Masih banyak kitab-kitab. Dan kata kunci berikutnya, habis antum selesai Quran, saran Nabi antum semuanya belajar bahasa Arab. Mau tidak mau, suka tidak suka, kitab-kitab kita semuanya Arab. Gitu ya. Gitu. Kami dari Mahat Hafiz Alfat hanya ngasih sedikit itu tentang bahasa Arab. Habis ini silahkan antum belajar bahasa Arab. Bisa baca kitab-kitab gundul terutama ya. Karena ada kitab Ibnu Sina, kedokteran yang harus bisa kita telan semuanya. Yang pengen jadi dokter baca kitab Ibnu Sina. Yang perdagangan ada kitabnya, pertanian ada semuanya kitabnya. Dan semuanya itu Arab. Gitu ya. Kalau sudah terjemahan itu ada kekhawatiran tidak murni lagi. Makanya harus bisa bahasa Arab. Baca kitab gundul. Gitu ya. Abi masih ingat banget itu di otak Abi tuh sama Ustadz Zon. Tahu Ustadz Zon kan pernah ngisi kan di sini. Masih ingat Bi. Anak harus bisa bahasa Arab. Akhirnya kan beliau menempuh pendidikan di Aroyan kalau nggak salah gitu ya. Karena di rumah itu seluruh kitab itu isinya bahasa Arab. Ya, beliau keluarganya ada pesantren, itu isinya bahasa Arab. Alhamdulillah gitu ya. Kemarin beliau lomba debat juga menang dan alhamdulillah. Makanya Abi suka tidak suka kalau bisa antum bisa bahasa Arab. Gitu, bisa baca kitab. Bisa baca. Gitu. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Ada? Renang. Ada renang. Apa? Apa? Ada LDKS enggak? Mau ada enggak? Mau yang gimana? Sobhar, pertengahan, atau ekstrim? Atau ekstrim? Nah, nanti Abi tanyain ya sama Ustaz Yazid itu. Tapi Abi pengennya ada. Abi pengennya ada. Jadi biasanya LDKS itu kita laksanakan setelah nanti antum liburan atau sebelum liburan nanti kita. Tapi biasanya kayaknya milih habis liburan deh. Karena kan peralatannya harus komplit ya, gitu. Sambil lihat cuaca, gitu. Kita ke mana gitu ya, Carupan Perahu atau kemana gitu ya. Sumarekon. Entar dulu ada LDKS, kalian mau balas dendam atau gimana ceritanya? Gitu. Nanti kita pikirkan, Nabi tanyakan dulu. Ke kurikulum ya, harusnya ada karena ini kalian harus jadi pemimpin
Kalian harus jadi pemimpin. Yang ikhwan minimal memimpin keluarga gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karakter ini harus kita angkat kembali, insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Bebas? Ada? Ada akhwat? Nggak ada? Nanti yang akhwat berbagi tempat halakoh ya. Nggak tahu nanti kesepakatan, tapi belum bicara sama dari pihak kutabnya nanti apakah akhwat pakai masjid terus gitu ya, atau selang-seling dan sebagainya seperti itu. Kalian kalau mandi jam berapa sih? Sebelum subuh ya? Semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah. Nanti berarti kan Abi arahkan mereka habis subuh gitu. Jadi biar semuanya bisa gantian gitu. Alhamdulillah. Kalau tahajud di mana? Di Mahat ya? Di sini atau sana? Sini. Sini. Oke. Terus apa lagi yang kalian kerjakan di Mahat? Selain tahajud? Apa? Apa? Evaluasi. Oh gampang lah itu. Yang lain? Apel. Apel. Oke, mau apel di mana? Hah? Apel di Ikhwan lagi. Apel di rooftop gitu ya? Atau apel di masjid? Atau tetap apel di sana? Nanti kita atur lah, insyaallah. Apa lagi kegiatannya sana? Udah itu aja ya, insyaallah. Oke, tidak ada pertanyaan. Abi close kalau tidak ada. Sudah? Mas Fatan mulai gelisah. Ini pemuda paling muda kayaknya. Pemuda paling muda. Yang ingin bentar lagi juga mau mondok katanya sebulan. Nah, ini perpisahan sama Mas Fatan ya. Besok Mas Fatan mau sebulan dan di karantina gitu. Doain yang terbaik untuk Mas Fatan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita lakukan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada diri kita, keluarga kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimbulkan ketenangan dalam jiwa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pemuda-pemudi yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pemuda-pemudi yang membantu membebaskan kota Roma. Semoga kita menjadi orang-orang yang hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang kita lakukan hari ini. Semoga hafalan Quran yang kita hafalkan menjadi syafaat kita nanti di akhirat bersama keluarga kita. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Semoga kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi generasi terus yang terbaik untuk bangsa ini. Amin. Ya Allah, mudahkanlah cita-cita ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan doa hifaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.